Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Di sini saya akan menjawab tugas 3 mata kuliah MSI 4404 Keamanan Jaringan. Pada tugas 3 kali ini kita diinstruksikan untuk instalasi Snort ya pada OS virtual. Di mana Snort ini merupakan piranti perangkat lunak open source yang dapat mendeteksi adanya anomali pada jaringan. Nah, untuk praktikumnya sendiri di sini yang diperlukan 2 GUIS OS pada virtual OS. Bahan praktiknya di-download terlebih dahulu pada link yang sudah disediakan. Kemudian perangkat lunak WinPCAP. Nah, ini diinstal terlebih dahulu. Kemudian Snort, Notepad++, file konfigurasi Snort, dan file konfigurasi yang digunakan untuk memberi folder. Nah, untuk yang pertama di sini kita membuat terlebih dahulu topologi jaringannya ya. Nah, berikut untuk OS-nya ya, saya menggunakan OS Windows 8 untuk hostnya dan Debian 11 untuk GUIS-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk Windows 8 dan Debian 11. Debian 11 kita login terlebih dahulu. Nah, di Debian 11 ini saya sudah pasang IP ya, IP sesuai dengan yang ada di topologi, yaitu 192.168.40.201. Nah, seperti ini. Nah, IP-nya statik ya 201. Nah, untuk yang yang Windows 8 di sini saya menggunakan IP yang sesuai pada topologi, yaitu 192.168.40.50. Dan untuk komputer saya sendiri di sini menggunakan IP 192.168.40.100. Jadi untuk IP sama ya seperti yang ada pada gambar. Ini untuk Windows, ini untuk Linux, dan ini untuk host atau real OS-nya saya ya, yang Windows 11. Nah, pastikan terlebih dahulu semua OS dapat saling terhubung satu sama lain. Di sini saya menggunakan network adapter host only adapter 3 ya, disamakan host only adapter 3. Nah, jika sudah kemudian diberi IP. Untuk Linux bisa langsung ke edit connection IPv4. Nah, seperti ini. Dan untuk Windows bisa langsung kontrol panel, network and sharing center. Seperti itu. Nah, bisa langsung sini ya. Nah, jika sudah, lakukan tes ping satu sama lain. Untuk Windows dimatikan terlebih dahulu firewall-nya. Untuk Linux bisa langsung di ping 192.168.40.201. Nah, ini pun sama 40 ping ke 40.50 ya, ping 19.8.40.50. Nah, untuk ke real OS sendiri 40.100. Nah, jika sudah reply berarti ketiganya sudah saling terhubung satu sama lain. Nah, langsung melanjutkan untuk tes telnet ya. Karena di Debian 11 ini saya sudah menginstal telnet 11, sudah menginstal telnet server maksudnya. Nah, maka di sini di Windows bisa kita langsung telnet, IP-nya sebutkan 40.201, kemudian portnya 23. Ini sudah masuk ya ke Linux yang ada di sebelah kanan saya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya setelah dipastikan semua sistem operasi saling terkoneksi satu sama lain, dilanjutkan ke panduan praktik. Untuk yang pertama di sini dilakukan instalasi terlebih dahulu ya terhadap Snort sama WinCAP-nya yang sudah di-download tadi. Nah, untuk filenya ada di download. Nah, di bahan praktik ini ke modul 7. Ini ada praktik. Nah, di sini diinstal terlebih dahulu WinPCAP sama Snort-nya. Karena di sini saya sudah menginstal aplikasi tersebut, jadi saya bisa skip ya. Setelah diinstal,
Kemudian lanjut ke praktik mode snort. Yang pertama di sini masuk ke instalasinya, kemudian ke snort. Selanjutnya kita ke bin. Nah, setelah itu masukkan CMD sini, CMD ya. Nah, langsung kita bisa jalankan dengan perintah snort min-v. Nah, ketika dijalankan snort min-v, maka di sini akan terekam ya aktivitas yang ada, yaitu mode sniper di sini. Contoh hasil mode sniper seperti ini. Nah, selanjutnya kita hentikan prosesnya. Langsung di sini masuk ke mode sniff yang lebih deskriptif dengan perintah snort min-vd. Snort min-vd. Nah, di sini snort akan menampilkan data paket serta header, lebih deskriptif ya intinya. Nah, selanjutnya kita berhentikan kembali. Nah, setelah itu kita masuk ke mode sniff yang lebih deskriptif dan menampilkan header data link dengan cara snort min-vde seperti ini. Nah, oke, selanjutnya mengaktifkan snort ini dihentikan terlebih dahulu, kemudian mengaktifkan snort dengan menggunakan mode paket logger, di mana data yang paket yang melewati jaringan akan disimpan pada log ya, yang ada pada folder c/log, yang ada pada folder c/log. Nah, ini di sini. Nah, caranya yaitu jadi nanti untuk data atau aktivitas yang melewati network ya, melewati jaringan akan disimpan pada log yang ada pada folder snort.log, snort/log. Seperti itu, kita cancel. Nah, maka data yang tadi terekam akan ada pada folder snort dan log. Nah, selanjutnya yaitu mengaktifkan snort dengan menggunakan mode network instruction detection, dilakukan dengan menggunakan sintaksis berikut. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu cancel, kita clear. Nah, untuk praktikum selanjutnya yaitu konfigurasi snort. Gantilah file snort.conf yang terdapat pada snort etc dengan snort.conf yang sudah disediakan pada folder. Kita copy, masukkan ke folder snort etc. Nah, di sini masukkan ke snort.conf, di replace. Selanjutnya gantikan folder preproc rules dan show rules yang terdapat pada C dengan folder yang terdapat pada folder bahan. Ini kita copy, folder snort rule, dan berarti langsung copy dari sini, dari snort rules. Kita ke ini, folder instalasi snort kembali, kemudian nah ini kita paste, yes, replace. Nah, setelah di replace ini kita hapus. Jadi kita meng-replace 3 ini ya, 3 folder ini, rules, preproc, dan show rules. Masuk ke bin, cmd here, kemudian snort. Nah, seperti ini udah sama seperti panduan.
kemudian cancel dan klik Snort window untuk melihat daftar alamat fisik IP address. Nah, di sini kan terdeteksinya satu ya, physical address, indeksnya cuma satu. Jadi kalau cuma satu itu nggak harus menjalankan perintah seperti ini. Jadi kalau lebih dari satu baru jalan perintah ini ya, untuk memilih antara indeks 1 atau indeks 2. Karena di sini kita hanya menggunakan satu physical address, satu network address ya, satu adapter, maka yang muncul hanya satu dan kita nggak perlu menjalankan snort min_dev min_i indeks 2. Jadi kita langsung saja perintahnya snort, bisa langsung snort min_dev seperti itu karena indeksnya cuma satu kan. Nah, seperti ini. Jadi dia akan menampilkan indeks di interface 1 ya yang digunakan. Setelah itu kita akan Ctrl C untuk menghentikan. Selanjutnya dijalankan terlebih dahulu. Kemudian kita buka untuk command prompt lain, dan kita ping ke arah Linux ya, Linux Debian 8.4.201. Nah, di sini akan terekam aktivitas ping yang dilakukan ya dari komputer ini, IP 50 4.50 ke 4.201. Nah ini dia, ada ping 192.168.4050 ke 40201 dengan protokol ICMP, dan ada reply ya TTL-8 seperti itu. Kemudian ditutup kedua command prompt. Lalu konfigurasi file rules yang terdapat pada folder snort.conf attach ya, snort.conf. Nah ini ya yang tadi kita copy paste. Selanjutnya edit menggunakan notepad plus. Nah, kemudian kita ikuti panduan, yaitu mencari ini nih, var home net. Nah, ininya kita rubah ke IP address komputer kita 192.168.40.50. Nah, setelah itu save. Untuk var external netnya yang ini dibiarkan saja, bahwa kita cari rulepad. Nah, rulepadnya c snort rules nambah var rulepad c ke folder snortnya. Rule seperti ini ya. Jadi foldernya harus disamakan ke C, tadi C, kemudian salah di sini, ke C harus disamakan. Untuk preprocnya folder snort, kemudian preproc rules, untuk rulesnya ke rules, untuk show rulesnya show rules. Jika sudah, kita save. Nah, selanjutnya verifikasi file ICMP info rules, np info rules. Microsoft Windows ini ya. Nah, kembali. Selanjutnya arahkan ke folder C snortbin seperti tadi, C snortbin. Kemudian jalankan kembali cmd here. Kemudian
Snotnya berarti sudah sesuai snot pada konsol. Jadi dia standby ya, nanti apabila ada paket berbahaya yang mencurigakan akan dicatat pada snot.log snot/log. Filenya akan disimpan situ. Dan alhamdulillah tidak memunculkan pernyataan fatal error ya. Berarti file snot.conf tadi sudah sesuai. Nah, berarti di sini kita lakukan ping. Nah, di sini lakukan ping ya dari 201 dari OS GUES. Ini kita lakukan ping 192.168.40.20 Nah, seperti itu, lakukan terus menerus. Jadi nanti indikasinya ada spam ya, ping flood. Nah, seperti ini. Classification CMP, nah ada ping dari 201 ke 40.50 secara terus menerus. Aktivitas yang ada kan ditangkap oleh snot yang sudah di standby kan tadi ya. Dan tadi akan terdapat file IDE CMP ini lagi, CMP Echo IDS. Nah, edit with notepad. Nah, di sini ada rekaman aktivitas tadi ya. Ping ICMP dari 40.21 ke IP kita yang 40.50 tadi, IP host. Selanjutnya di sini kita akan melakukan praktik membangkitkan alert ya. Jadi nanti kita akan lakukan aktivitas dari IP 40.100 yaitu IP OS utama kita ya, OS real OS-nya ke PC yang sedang menjalankan snot. Dan kita harus menambahkan script berikut ke dalam snot.conf, edit snot.conf yang ada pada etc seperti ini, edit, kemudian yes. Nah, tadi kan kita menambahkan ini ya, mengganti ini, diarahkan ke folder tempat tools tersebut. Nah, selanjutnya kita menambahkan kode ini ya, varlog. Save. Jadi kita samakan ya untuk scriptnya seperti berikut, varlog IP 192.168.40.100. Jadi nanti kita akan mendeteksi adanya aktivitas dari PC 40.100 ya. Jadi OS real OS kita. Jadi nanti akan disimpan ke log ya, log IP ini, alert, berikan peringatan. Nah, jika nanti adanya aktivitas dari 40 ke 100 mengakses PC lain, misalnya nanti kita lakukan telnet ke Linux ya 201 dari real PC kita. Kemudian cmd here, snot index inl c, simpannya di directory snot.log, kemudian arahkan untuk bisa mengakses snot.conf dan enter. Nah, ini kan sudah running ya. Sudah running. Untuk praktiknya langsung, karena di sini kita sudah menggunakan telnet, sudah menginstal telnet ya pada OS Debian ini, maka saya bisa langsung telnet dari Windows 10 nih, telnet 192.168.40.100. Kita telnet, melakukan telnetnya dari IP 40.100 yaitu real OS kita ke Linux, ke Debian yang sudah kita install. Kita lakukan telnet. Nanti di sini pada alert ID itu akan terdeteksi ya ada. Nah, seperti ini. Ini kan ada
ping, aktivitas ping. Kemudian, nah ini nih, PC 40.100 mengakses PC lain. Nah, jadi alert yang tadi kita buat tuh working ya, berjalan dan memberitahu bahwa IP komputer 40.100 ini real OS kita berusaha untuk mengakses PC lain ya. Seperti itu. Jadi aktivitas yang terekam komputer dengan IP 4050 yang sebagai host dapat mendeteksi IP aktivitas yang ada pada real OS kita yang akan mengakses ke Debian 11 ya, yang sudah kita install. Jadi aktivitasnya terekam kemudian disimpan pada alert IDS, folder alert IDS ya. PC ini 40.100 mengakses PC lain. Nah, seperti berikut. Nah, ini contohnya kan ada yang mengakses PC lain seperti itu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tools Snort IDS ini hampir sama ya dengan Wireshark, sama-sama berguna untuk keamanan jaringan, tapi memiliki fungsi yang berbeda. Untuk penggunaan Wireshark itu digunakan untuk memecahkan masalah, menganalisis lalu lintas data, mencari malware atau aktivitas mencurigakan, dan memahami bagaimana protokol jaringan bekerja. Untuk Snort IDS sendiri yaitu berfungsi untuk mendeteksi serangan jaringan dan memantau aktivitas jaringan untuk perilaku mencurigakan. Jadi singkatnya, untuk Wireshark adalah tool atau software pasif untuk melihat apa yang terjadi di jaringan. Sedangkan Snort IDS adalah alat yang aktif yang mencoba melindungi jaringan dari serangan. Nah, cukup sekian mungkin penjelasan dari saya. Semoga dapat memenuhi tugas 3 yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.